Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi pertama menghindari marah atau ghadab, materi yang kedua membiasakan kontrol diri, dan materi yang ketiga memberanikan membela kebenaran. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menghindari marah atau ghadab. Yang pertama adalah pengertian ghadab. Ghadab secara bahasa berarti marah atau kemarahan. Dalam Islam, ghadab adalah sifat yang dimiliki manusia secara alami, tetapi harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan atau dosa. Lalu, kemarahan bisa muncul karena berbagai sebab, seperti ketidakadilan, hinaan, atau gangguan dari orang lain. Namun, Islam mengajarkan bahwa marah harus dikelola dengan baik agar tidak berujung pada perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis ghadab. Ada 2 jenis ghadab, yaitu yang pertama ghadab mahmudah atau marah yang terpuji, yaitu marah karena membela kebenaran dan keadilan, marah ketika agama dihina atau aturan Allah dilanggar. Contohnya, Nabi Muhammad marah ketika melihat kemungkaran tetapi tetap mengendalikannya dengan cara yang bijak. Oke, selanjutnya yaitu ghadab mazmumah atau marah yang tercela. Marah yang diacu oleh hawa nafsu atau emosi yang tidak terkendali dan menyebabkan perselisihan, dendam, dan kebencian. Contohnya, marah karena hal sepele atau berkata kasar saat emosi. Oke, selanjutnya yaitu dampak negatif ghadab yang tidak dikendalikan. Jika seseorang tidak bisa mengontrol ghadab, maka akan muncul berbagai dampak buruk, seperti yang pertama, merusak hubungan sosial, seperti menimbulkan pertengkaran dengan teman, keluarga, atau orang lain. Yang kedua, mendorong tindakan kekerasan, bisa menyebabkan perkelahian atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, menyebabkan penyesalan. Seringkali setelah marah, seseorang menyesali perkataan atau perbuatannya. Menjauhkan diri dari Allah. Orang yang pemarah sulit menjaga akhlak baik dan sering melakukan dosa atau akibat emosinya. Oke, selanjutnya yaitu cara mengendalikan ghadab dalam Islam. Yang pertama, membaca ta'awuz untuk menghindari godaan setan. Yang kedua, diam agar tidak berkata kasar atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, mengubah posisi seperti dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Yang keempat, berwudu untuk menenangkan diri. Dan yang kelima, bersabar dan beristighfar agar hati tetap tenang. Kansa, letak dok walakal jannah. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Rusa tetap marah. Kansa, ayo duduk.
gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kan Nusa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau kamu sama si marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Dasar kucing gembul. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membiasakan mengontrol diri. Pengendalian diri atau mengontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah terutama dan sifat-sifat tercela lainnya. Melakukan muhajabah an-nafs tidak mudah sehingga membutuhkan kesabaran dan kesungguhan hati. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya naik turunnya iman seseorang. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Dengan menahan diri sejenak, berpikir sebelum bertindak, menggunakan logika dan akal sehat untuk memikirkan akibat dari setiap tindakannya, akan membuat seseorang mukmin terhindar dari perbuatan yang buruk. Lalu yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa adalah salah satu sifat setan, karena merupakan sifat gegabah, kurang berpikir dan hati-hati dalam bertindak. Sifat tergesa-gesa dan kurang bersabar akan menghilangkan ketenangan dan kewibawaan seseorang, mendekatkan pada keburukan dan sangat dekat dengan penyesalan. Lalu yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir adalah salah satu metode untuk meredam konflik dalam jiwa setiap mukmin. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita gemar berzikir, yaitu makin mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan jiwa, menambah pahala, serta menyejukkan hati yang sedang gundah, sebagaimana firman Allah SWT. Lalu yang keempat, yaitu berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Dengan berdoa memohon kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada Allah SWT, supaya senantiasa sanggup menerima dan menghadapi cobaan sesuai dengan kadar kekuatan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Oke, selanjutnya yaitu pentingnya sikap kontrol diri.
Kontrol diri mutlak diperlukan dalam membangun harmonisasi dan kehidupan sosial. Kontrol diri akan menuntun manusia untuk lebih bijaksana, menempatkan seseorang pada posisi yang layak, dihormati, dan menjauhi tindak-tindakan agresif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini merupakan alasan pentingnya pengendalian diri bagi seorang muslim. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Seseorang yang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dan mengendalikan setiap tutur kata, perilaku dan tindakan agar tidak menyakiti orang lain dengan sendirinya. Sikap tersebut akan melatih kita untuk menghormati orang lain dan sebaliknya, orang lain pun akan menghormati kita. Lalu, yang kedua yaitu terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dalam seseorang untuk menahan dan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu menyelesaikan segala persoalan dengan pemikiran yang jernih. Apabila seseorang muslim mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi dengan baik, maka ia akan terhindar dari perasaan stres, tertekan, dan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan fokus. Oleh karena itulah pentingnya konsep pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mampu mengelola kecerdasan emosional, agar tidak mudah terbawa perasaan dan mampu menyelesaikan masalah semua persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. Lalu yang keempat yaitu menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Seseorang dengan kontrol diri yang baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Ia tetap mampu bersikap baik kepada orang yang membencinya, tidak berlebihan menyikapi kegagalan maupun keberhasilannya, menerima dengan lapang dada apapun yang dialaminya, bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan, serta tidak keberatan untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang lain. Sifat seperti ini sangat sulit untuk dilakukan oleh semua orang, sehingga apabila seseorang mampu melakukannya dengan baik, maka hal tersebut tentu saja akan menjadi inspirasi dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Lalu selanjutnya yaitu contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. Yang kedua, menerapkan perilaku disiplin dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, menghormati guru dan karyawan sekolah. Lalu selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri.
Seseorang yang mampu mengontrol dirinya dengan baik akan memperoleh banyak sekali dampak positif. Adapun hikmah dan manfaat dari penerapan perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat tercela. Dan yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman dengan orang lain. Dan yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Dan yang kelima, mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu berani membela kebenaran. Syaja'ah dalam bahasa Arab yang berasal dari kata syaja'ah, syaju, syaja'atan yang artinya pemberanian dan teguh. Sifat syaja'ah dapat diartikan keberanian atau berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Lawan dari sifat syaja'ah adalah jabun, yaitu pengecut atau penakut. Selanjutnya yaitu implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubuat dunia, dan lebih mencintai kehidupan akhirat, sehingga ketika datang panggilan jihad, maka mereka akan menyambut dengan semangat yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang ditanggungnya. Lebih banyak orang yang menampilkan menjadi pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya karena takut menghadapi risiko yang akan ditimbulkannya. Selanjutnya yaitu berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tetapi sulit untuk dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia dalam perhitungan detik. Seseorang yang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain dengan membuat broadcast melalui media sosial, sehingga sikap berani menyimpan rahasia merupakan perkara yang sangat penting untuk menjaga kehormatan seseorang, termasuk untuk menjaga keberlangsungan dakwah Islamiyah jika rahasia tersebut terkait dengan kehormatan Islam. Lalu yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seseorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tahan tubuh yang besar, karena
ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan resiko yang terjadi. Contohnya, peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa dalam menghadapi siksaan kaum Quraisy demi mempertahankan akidah dan keyakinan Islam dalam dirinya. Lalu yang terakhir, mampu mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah. Nah, faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama yaitu merasa takut kepada Allah. Yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Dan yang keempat, tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan. Yang kelima, tidak memiliki sifat materialistis. Selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, bagi diri sendiri. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan selalu bersikap dewasa dalam menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan kebenaran dan tidak menyetujui hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan senantiasa mendahulukan perilaku taat terhadap perintah Allah SWT dibandingkan dengan urusan duniawinya. Lalu yang kedua, bagi keluarga. Perilaku syaja'ah akan memberikan manfaat bagi anggota keluarga. Sebuah keluarga yang menerapkan perilaku syaja'ah akan hidup dengan tentram. Sifat syaja'ah akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal kepada Allah. Mereka akan bersikap kanah terhadap segala sesuatu yang mereka terima. Lalu yang terakhir, bagi agama, negara, dan bangsa. Jika seluruh warga negara Indonesia memiliki sifat syaja'ah, maka negara kita menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma agama seperti korupsi, tindakan kriminal, peredaran narkoba, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!